Harga sebuah mainan diskon 2 kali berturut-turut ya. Diskon pertama 20%, berapakah besar diskon kedua agar barang tinggal 70%? Berarti maksudnya gimana nih? Harga tinggal 70% dari harga awal itu gimana maksudnya? Maksudnya perbandingan harga bayar dibanding harga label itu jadi 70/100 maksudnya ini ya. Tinggal 70% itu maksudnya gini. Harga bayar per harga label 70/100. Nah, berarti diskon keduanya berapa nih? Nah, kita tahu ya harga bayar per harga label itu kan 100 min diskon pertama 20 nih. Per 100. Karena diskonnya 2 kali dikali lagi sama 100 min diskon 2 per 100. Di mana HB per HL-nya itu jadi gini, 70/100. 70/100 sama dengan 80/100 dikali 100 min D2 per 100. Ini cerat nih. Oh, cerat juga. Berarti dapatnya berapa nih? Ini berarti kita kali silang ya. Berarti 7 dikali 100 sama dengan 8 kali 100 min D2 ya. Nah, berarti kan 700 sama dengan 800 min 8D2. Pindah ruas nih. 8D2, 800 kurang 700 itu 100. Berarti D2-nya 100 bagi 8, 12,5%. Yang B. Bisa dipahamin? Siapa? Enggak, Kak. Kenapa, Afam? Maksudnya harga awal itu harga setelah diskon 70% atau harga sebelum didiskon, Kak? Harga awal itu berarti harga label. Karena di sini seperti ini. Harga barang tinggal 70% dari harga awal. Awal itu berarti harga labelnya. Di labelnya itu berapa? Supaya bayarnya itu tinggal 70%. Maka pakai ini. Jadi kalimat ini itu bisa kita tulis jadi ini. Harga bayar per harga label sama dengan 70/100. Gitu, Afam. Jadi emang kalau aritmatika sosial tuh kita harus memahami nih kalimat ini tuh kalau dibikin kalimat matematikanya gimana gitu. Karena banyak kan aritmatika sosial itu soal cerita ya. Makanya tadi saya nggak banyakin rumus ya, cuman pakai perbandingan-perbandingan aja. Takutnya kalau saya kebanyakan ngasih rumus, nanti kalian kebanyakan yang harus dihafalin. Itu. Ada lagi yang mau tanyakan sebelum lanjut? Tidak ada. Lanjutkan. Lanjut. Nomor 17. Dalam rangka pembukaan gerai baru, sebuah gerai penjualan gawai HP ya, memberikan diskon berlipat, yaitu 50, 40, 20 nih, diskonnya 3 kali nih. Ani yang beli sebuah tas, lah kok beli tas nih, tas apa gawai nih, dengan label harga 500.000. Berapa uang yang dibayarkan Ani, misalkan nih, kayaknya tas aja ya, bukan gawai ya, HP nggak mungkin 500.000 nih, nggak mungkin harganya 500.000 ya, HP itu. Berarti kita ganti tas aja. Berarti uang yang dibayarkan ini berapa? Ya udah, kita gunakan ini lagi ya. Harga bayar per harga label. Pertama 150 per 100. Diskon kedua 100 min 40 per 100. Diskon 3 100 min 20 per 100. Harga bayar. Harga labelnya itu tadi 500.000. 500.000. Ini berarti 50 per 100, 60 per 100, 80 per nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita catat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekarang kita catat di sini. Nah, maka dapat nih. Harga bayarnya adalah 50 kali 60 kali 8. Ini berarti kan 3.000 dikali 8 ya. Berarti hasilnya berapa tuh?
30.000 atau 3.000 sih. Kali 8 berarti 200, kok nggak ada nih? Ada yang salahnya atau enggak? 65, oh ada 5-nya lupa. Ada 5 di sini ya. Berarti benar tadi 3.000. Masih ada 5 di sini. Nah, kali 8 dikali 5 pindah ruas nih lupa. Berarti dapat 3.000 kali 40. Berarti 120.000. Yang A. Jadi A nih cukup bayar 10.000 aja nih untuk membeli tasnya ya. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, sip. Nomor 18. Seorang pedagang membeli 1 karung beras jenis 1 dengan harga 126.000. Untuk 1 karung jenis 2 itu 135.000. Pada karung tertera 50 kilo. Brutonya, tarifnya 10%. Kedua jenis beras itu dicampur dan dijual dengan mengharapkan untung sebesar 25%. Berarti modalnya berapa nih? 2 karung, tinggal kamu sumen dulu ya. 126 ditambah 135.000 ya. Modalnya jadi 261.000. Pengen untung 10%, pengen 25%, berarti kan jual per modal sama dengan 100 tambah 25 per 100 ya. Ini berarti jual per 261.000 sama dengan 125 per 100 surat ya. Ini 5, ini 4. Ini surat juga nih. 261.000 dibagi 4. Kita coret nih. 261.000 dibagi 4. Itu 65.250 ya. Ini berarti dapat jual sama dengan 65.250 dikali 5. Itu berarti 32.625 ya. Nah, ini kan jual totalnya nih. Maka harga ecernya berapa? Nah, gitu. Ecernya, harga ecer kan jual per neto ya. Netonya berapa nih? 1 karung 50 kilo. Berarti kalau ini kan 2 karung ya. Berarti 100 kilo. Berarti netonya itu 100, brutonya 100 dikurangi sama 10% dari 100. Berarti 100 min 10. Itu 90. Berarti 326.250 dibagi 90. Tuh pas tuh. 32625 dibagi 9. Hasilnya berapa nih? 3625. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa. Tuh, silakan di screenshot dulu. Sudah. Sudah, Pak. Lanjut. Nomor 19. 20. Pak Sudono membeli 5 keranjang mangga dengan harga 8.000 per keranjang ya. Berarti modalnya itu 5 kalinya. Modalnya itu berarti 5 dikali 108.000. Berapa tuh? Berarti 540.000. Karena membeli lebih dari 1 keranjang, maka Pak Sudono mendapat diskon 10%. Nah, ternyata modalnya dapat diskon nih. Berarti modalnya bukan ini, bukan 540 ya. Ini masih apa namanya? M0 ya, atau harga belinya. Berarti M bayarnya, M aslinya atau per 540.000 itu sama dengan diskon 10% tuh. 100 min 10 per 100. Kita coret nih nolnya. Maka dapat M-nya sama dengan 90 dikali
5.400. Maka hasilnya berapa tuh? 90 kali 5.400. Itu 486.000. Ini modal aslinya nih. Nah, berat bruto tiap keranjang 25 kilo dan taral 4%. Berarti netonya berapa nih? Netonya berarti kan bruto totalnya kan 5 keranjang nih. 25 kali 5, 125 ya. 125 dikurangi 4% dari 125. Berarti 125 dikurangi sama 5. Itu 120 kilo nanti yang diecer nih. Kemudian Pak Sudoko mengendaki untung 20%. Berarti jual per modalnya 486.000 sama dengan 120 per 100 ya. Kita catat lagi nih. Nah, maka dapat jualnya adalah 120 dikali 486.000. Nah, nggak usah kamu kali nih. Ini kan sama nih. Berarti harga ecernya 120 dikali 486.000 dibagi 120 ya. Berarti hasilnya 486.000 yang B. Bisa dipahamin? Bisa. Sip. Terakhir nomor 20. Sebuah penerbit menawarkan rabat. Rabat itu apa? Diskon ya. 30% untuk buku kerja matematika. Dan 25% untuk buku kerja IPA kepada koperasi. Koperasi mengambil 240 buku kerja matematika dengan harga 15.000 per eksemplar. Dan 300 buku IPA dengan harga 12.000 per eksemplar. Bila seluruh buku tersebut layak tersebut terjual, maka uang yang harus disetor koperasi kepada penerbit berarti apa namanya modalnya berapa nih gitu ya. Modalnya harga bayarnya berapa nih, harga bayar kok modal sih. Harga bayarnya berapa? Langkah pertama ini berarti ini kan terpisah ya. Ada yang matematika, ada yang IPA. Berarti kita bagi dua ya. Matematika, kenapa kita bagi dua? Karena persennya beda. Persennya beda. Karena persennya beda kan. Maka kita bagi dua. Yang matematika dulu berarti kan harga bayar HBM per harga labelnya itu kan berapa nih matematika? 15.000 ya. 15.000 dikali sama berapa ini? 240. IPA matematika 240. Sama dengan rabatnya 30%. Berarti 100 min 30 per 100. Nah, ini kita coret lagi nolnya. Berarti harga bayar matematika sama dengan 70 dikali berapa nih? 150 kali 240. Nah, berapa itu? Angkanya kenapa gede banget? 70 dikali 150 dikali 240. Ini 2.520.000. Ini yang matematika. Sekarang yang IPA. Sama harga bayar per IPA itu kan berapa tadi? 12.000 ya. 12.000 dikali sama belinya 300 buku. Diskonnya 20%, 100 min 25 per 100. Seret lagi ini nolnya. Nah, maka dapat harga bayar yang IPA itu berarti 75 dikali 12.000 dikali 3. Berarti kan 75 dikali 36 ya. 75 dikali 36. Itu 2.700.000. Maka totalnya berapa yang dibayar? Dikali jumlah aja ya. Berarti 5.250.000. Oh, nggak ada nih. 5.500.000
5.220.000 ya, nggak ada 5-nya. 220.000 kok 250.000. 220.000 yang B. Bisa dipahamin?